Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Hari ini kita akan belajar tentang Adobe After Effects. Adobe After Effects. Nah, yang dipakai di Bapak ini Adobe After Effects 2019. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Kita klik New Project. Nah, di sini ada tampilan awal, ada menu-menu di atas, ada File, Edit, Composition, Layer, Effect, Animation, View, Window, Help. Kemudian di sini ada tampilannya ya, tampilan untuk work areanya. Ada Default, ada Learn, seperti ini nanti tampilannya. Kemudian ada standar kurang lebih seperti ini. Small Screen, nah ini small screen seperti ini. Libraries dan lain sebagainya. Ada efek juga. Nah, ini efek seperti ini. Kita klik small screen saja karena tampilan di Bapak laptopnya kecil ya. Jadi kita pilih small screen atau standar juga nggak masalah sih. Oke, standar boleh deh. Kita klik standar, kemudian kita buat new composition. Ya, kita klik new composition di sini. Kemudian kita kasih nama misalkan latihan 1. Oke. Kemudian di sini untuk presetnya kita pilih yang HDTV 1080 29,97. Maksudnya apa? Maksudnya adalah HDTV dengan resolusi 1080 pixel atau Full HD ya. Kemudian dengan frame per second-nya adalah 29,97 atau bisa dibulatkan menjadi 30 frame per second. Kemudian di sini resolusinya kita pilih full atau kalau misalkan komputer kaliannya speknya kurang, kita pilih di bawahnya bisa half, third atau quarter, setengahnya atau sepertiganya atau seperempatnya ya. Oke, kemudian start time code-nya 0 ya. Kemudian durasi akan kita pilih di sini mau berapa menit, berapa second gitu ya. Nah, kalau di sini Bapak akan pilih 1 menit ya. Kemudian 1 menit. Kemudian backgroundnya kita bisa pilih black atau white atau apa, bebas ya. Nah, kita bisa pilih di sini white, boleh deh white. Oke, kalau nggak hitam aja deh. Black, kemudian klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan composition ya. Jadi kita sudah bisa mengimpor file dan memasukkannya ke dalam timeline. Kemudian di sini ada timelinenya dari 0 sampai 1 menit ya. Tadi kita sudah membuat durasinya adalah 1 menit. Kemudian di sini untuk ngezoomnya ya, ngezoom timelinenya. Kemudian kalau misalnya kita pengen durasinya diperpendek, bisa kita potong work area N-nya. Nah, di sini mau 15 second atau mau full 1 menit. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar membuat animasi transform ya. Jadi menganimasikan misalkan skalanya, kemudian posisinya, opacity-nya dan sebagainya. Oke, kita klik kanan di lembar project, klik kanan import, kemudian klik file. Kemudian di sini Bapak punya sebuah logo MM ya, kita import logo MM. Nah, di sini kita bisa mengimpor file berupa logo, berupa gambar, berupa video, dan berupa suara atau audio ya. Di sini Bapak akan mengimpornya atau mengimpor berjenis PNG file, berarti gambar.
Kemudian kita masukkan ke dalam timeline, caranya tinggal di drag aja ke bawah. Nah, ini drag timeline. Nah, ini defaultnya seperti ini. Ya, defaultnya maka akan muncul logo di lembar kerja kita ya. Di area kerja kita bisa membesarkannya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kalau pengen di-undo tekan Ctrl Z ya. Kalau pengen misalkan skalanya sesuai, nah jangan lupa kita tekan tombol Shift sambil ditarik ya. Nah, jadi klik dulu, kemudian tekan tombol Shift, tarik baru. Nah, ini biar tidak berubah panjang dan lebarnya atau skalanya proporsional ya. Oke, seperti ini kurang lebih. Sekarang kita akan buat animasi logo tersebut. Misalkan kita ingin membuat animasi logo tersebut bergerak dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, terserah kalian. Maka kita klik di bawah di bagian layer PNG, klik transform. Nah, di sini ada position, scale, rotation, opacity. Oke ya. Karena ini gambarnya 2 dimensi, ya, kita hanya punya sumbu X dan Y. Ya, untuk scale dan rotationnya dan posisinya juga. Nah, misalkan ya kita ingin membuat animasi atau logo tersebut bergerak dari kiri ke kanan, maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah dengan menarik logo tersebut, kita sembunyikan dulu seperti ini. Nah, kemudian klik position. Oke, klik position, kita misalkan ambil 0 detik posisinya di sini. Kemudian kita ambil misalkan di 5 detik ya. Nah, ini kita bisa geser tangannya atau kita atur di sininya ya. Misalkan go to time nih. Klik go to time, misalkan pengen ke 5 detik ya, 050. Oke, seperti ini. Kemudian kita baru tarik. Nah, tekan tombol shift biar tidak bergerak ke atas ke bawah ya, biar lurus. Nah, seperti ini. Kayak kita buat ke tengah saja, kira-kira seperti ini hasilnya. Setengah ke tengah-tengah ya. Maka kita bisa play dengan menekan tombol preview. Nah, kurang lebih seperti ini. Oh, lambat sekali ya. Nah, kalau pengen cepat ya tinggal ditarik aja. Nah, ke sini dicepetin. Nah, gitu. Oke ya. Kurang lebih seperti ini. Tapi kita buat ke 5 detik aja. 0005 lah. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah position tadi, sorry, kita buat ke 5 detik. Nah, gini. Nah, ini dari posisinya ya, nanti akan bergerak atau dengan menekan tombol spasi juga bisa nge-play-nya. Nah, ini bergerak dari kiri ke kanan. Atau kita juga bisa menambahkan opacity-nya ya. Dari 0 opacity-nya menjadi, nah kita go to 005 ya tadi, ke 5 detik. Kita ubah posisi menjadi 100. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini tuh ya. Kemudian scale-nya juga kita bisa atur, misalkan dari 0 kita scale-nya buat kecil ya. Nah, kita buat kecil seperti ini. Kemudian di posisi go to 05 tadi. Nah, kita buat scale-nya segini. Oke.
Jadi nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, oke kan? Biar lebih bagus lagi, jangan lupa mengaktifkan enable motion blur. Nah, biar kelihatan lebih oke. Kemudian lebih soft ya, kelihatan lebih soft animasinya. Kemudian di bagian keyframe tersebut bisa kalian blok seperti ini. Kemudian klik kanan, keyframe assistant, kemudian easy as. Nah, biar lebih oke. Hasilnya sangat berbeda. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, itu menganimasikan, contoh menganimasikan sederhana ya. Logo MM ya. Kita juga bisa merubah ke graph editor ya. Nah, enable graph editor. Seperti ini. Nah, enable graph editor, kita klik enable graph editor. Kemudian masuk ke position. Nah, kalian jangan lupa di sini klik ya di bagian sini ya. Nih. Choose graph type and option. Klik and edit speed graph. Nah, kita klik seperti ini. Kita bisa membuat animasi tersebut lebih enak lagi. Caranya, nah, kita buat supaya si logo tersebut ya enggak posisinya cepat kemudian lambat ya. Jadi ini cepat, nah ini kemudian di posisi di titik ini kemudian melambat jalannya, jadi akan lebih enak. Nah, kayak gitu ya. Scale juga sama, kita bisa buat nah scale seperti ini ya. Nah, atau biarkan saja juga nggak apa-apa. Oke, di position saja tadi. Nah, kurang lebih seperti ini animasinya. Kemudian kita juga bisa menambahkan teks ya. Misalkan kita tambahkan teks, klik kanan, new text. Nah, teks tersebut kita ketikkan ya. Nah, ini kita atur warnanya. Sekarang warnanya putih. SM multimedia seperti ini. Nah, klik selection only. Nah, multimedia kita bisa buat si struknya ya berwarna apa, kita pengen misalkan warna biru. Nah, klik atau ambil dari warna ini, kemudian ketebalannya. Nah, ketebalannya, kemudian jarak. Nah, ini jaraknya. Ini jarak. Multimedia. Nah, kita juga bisa membuat animasi teks ya, animasi teksnya. Tinggal klik bagian multimedia, kemudian teks ya di sini. Animate, kemudian pilih misalkan di sini position ya, position. Nah, kemudian di sini akan muncul animator 1, range selector, kemudian position. Nah, kita jangan lupa klik ya position ya, kita buat ke 0 dulu ya enggak. Kalau nggak sini boleh deh di sini. Nah, kemudian untuk tadi ya, hilang lagi, tadi udah di undo.
hitung lagi animation, kemudian position, nanti akan muncul animator 1. Positionnya kita ubah di titik tersebut, ditaruh ke kanan, klik keyframe, kemudian ini masuk ke jendela biasa, grab editor dimatiin dulu, kemudian misalkan di sini ya ke 10 nah ini kita buat ke 10 aja. Nah kemudian kita geser ke sini ya. Oke, nanti kurang lebih hasilnya kayak gini. Nah kurang lebih seperti ini. Kemudian kita pilih range selectornya. Nah range selectornya ini, nah enaknya di sini nih range selector ya. Kita buat, nah ini offsetnya ya. Jadi kita animasikan ke offset ya. Kita klik offset ya, kemudian tadi ke 0,5 dulu ya. Kita buat ke 0,5, 00, nah, seperti ini. Kemudian klik offset ya, kemudian di posisi ke sini kita buat ke 100. Nah nanti hasilnya kurang lebih nanti seperti ini ya. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Kita juga bisa buat grab editornya ya. Nah kayak gini ya. Kurang lebih seperti itu untuk materi hari ini. Jadi materi hari ini adalah membuat animasi transform untuk tulisan dan logo. Kemudian cara merendernya tinggal file, kemudian klik ekspor, kemudian add to render queue. Nah di sini udah masuk ke sini, kemudian kita klik render setting ya. Render settingnya kita pilih quality-nya best, resolusinya full, kemudian yang lainnya motion blur. Oke, ini tidak usah. Kemudian kita klik OK. Nah ini kalau pengen bisa mengganti durasi tinggal pilih di sini ya, custom. Nah start, end, kemudian durasinya berapa ya. Nah kita OK aja, kita OK. Nah kemudian klik output nih, bagian output ya. Sorry, lossless-nya. Nah ini lossless, kita klik ini dulu, lossless. Pilihnya formatnya jangan AV ya, tapi pilih yang A264. Oh enggak ada. Kemudian jangan lupa audio outputnya on ya, audio outputnya on ya. Ini oke, ini nggak usah. Oke, AV tidak masalah. Oke, kemudian output di sini ya. Nah tinggal kita kasih nama, misalkan hasil.
save, kemudian kita klik render. Tunggu sampai prosesnya selesai. Ini adalah prosesnya, proses rendernya. Oke, lagi kita ulang lagi. Kenapa kita ulang? Karena kita durasinya kan tadi cuma sampai ya 15 detik ya. Berarti kita ulang lagi. Tadi kelamaan sepertinya. Kita ke ekspor, add render queue. Nah, di sini. Kemudian base setting di sini ya. Nah, di sini cukup sampai 15 detik saja. Nah, 15 detik durasinya ya, sampai 15 detik. Nah, gini. Ini juga sama, kita buat 15 detik saja. Tuh ya. Oke. Jadi kita nggak usah buat yang lama. Kemudian oke, pastikan di sini audio outputnya on. Ya. Klik oke, kemudian output tuh ini hasil ya. Nah, kemudian klik render. Ya, selesai. Kita bisa save project kita ya, save as. Nah, formatnya AEP ya. Misalkan tadi kita save latihannya AEP, save projectnya, kita bisa close.